Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guna sebagai salah satu syarat dalam pengerjaan tugas dalam ini mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sebelumnya saya Muhammad Arif Pratama dari UPBWJJ Bandung akan menerangkan terkait program yang telah saya buat. Untuk ketentuan tugasnya di sini manajemen restoran adalah untuk diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang dipelajari. Buat sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, double, dan string. Dan kategori string definisikan metode abstrak tampilan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buatlah 3 kelas turunan yaitu menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misal jenis makanan dan jenis minuman, implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double, mengimplementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyampaikan semua menu. Buatlah pesanan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan program untuk menambah item baru ke menu makanan, menampilkan menu restoran, menerima pesanan pelanggan, mencatatnya, menghitung total biaya, menampilkan struktur pesanan pelanggan, kalau dari program, dan implementasikan input dan output. Terkait dari alur programnya di sini mulai transaksi, di sini terdapat loop, siapkan penerimaan makanan, input kuantitas, makanan dan minuman. Selesai input akan ditambahkan ke pesanan, hitungan total jika dalam perhitungan tertentu akan masuk ke dalam diskon. Jika menu yang tidak ada akan tampilan menu error. Untuk implementasinya di sini, masukkan menu pilihan. Di sini tampilkan menu restoran. Di sini terlihat makanan dari nasi goreng dan sate ayam. Lalu minuman, di sini hanya ada es teh manis. Akan dicoba untuk tambah item. Tambah item di sini minuman. Masukkan nama item, es jeruk. Masukkan harga di sini saya masukkan 12.000. Masukkan jenis panas dingin, dingin. Kita coba di sini es jeruk berhasil ditambahkan ke dalam menu. Coba melihat tampilan menu restoran. Ya, di sini es jeruk sudah ditambahkan. Jadi di sini ada 2 makanan dan 2 minuman. Diskon 10% minimal pembelian 100.000. Untuk menu penerimaan pesanan 3. Di sini inputkan sesuai dari menu yang ada. Nasi goreng spesial. Masukkan 3. Lalu sate ayam. Masukkan 3 juga. Di sini lalu es teh manis.
Masukkan sini 3 es jeruk, 3 es jeruk, masukkan 3. Lalu kita coba yang tidak ada di menu, nasi rendang. Tuh, di sini dituliskan keterangan item nasi rendang tidak ada di menu. Maka ketika pesanan sudah selesai, akan dicoba tulis selesai. Maka dari itu, setelah semua pesanan sudah selesai, kita pencet menu 4. Nah, sini ditampilkan es jeruk 3, sate ayam 3, nasi goreng spesialnya 3, dan es teh manis 3. Dari total awal dipotong dengan diskon 10%, jadi totalnya sebagai berikut. Untuk fungsinya dari ini public abstract, void, tampilannya di sini digunakan untuk kelas makanan extern, menu item. Extend menu item adalah kode yang menetapkan bahwa makanan, minuman, dan diskon adalah subkelas dari menu item yang secara otomatis memiliki atribut nama, harga, dan kategori. Override, untuk override public void adalah demonstrasi polimorfisme meskipun semua subkelas memiliki metode dengan nama yang sama, tampilan menu implementasi isinya berbeda-beda sesuai jenis item. Dalam konteks di sini adalah meskipun di sini sistem manajemen restoran dengan kelas menu yang sama, tapi dalam tambah item, tampilkan menu restoran, terima pesanan, dan tampilan struk akan memiliki output yang berbeda, seperti yang sudah sebelumnya dipraktikkan. Untuk polimorfisme dalam bentuk kelas, di sini public void menampilkan semua menu, menu item, pemisahan minuman, dan menu diskon. Ketika menu item, tampilan menu dipanggil pada objek yang ada kita tampilkan tadi, ini, otomatis memeriksa jenis objek yang sebenarnya apakah itu makanan atau minuman. Di sini tertampil minuman, apakah makan minuman, dan perhitungan diskon berdasarkan jumlah pesanan. Konsep enkapsulasi adalah dicapai dengan mendeklarasikan atribut sebagai private. Di sini enkapsulasi public double enkapsulasi. Kode enkapsulasi private dan getter. Private double, dan double get harga. Private string nama membuat atribut nama hanya dapat diakses langsung dari dalam kelas menu item itu sendiri. Maksudnya di sini adalah hanya dapat diakses dalam menu item itu ketika misalkan kita akan mengakses menu tampilan menu restoran. Di sini kan ditampilkan dalam bentuk nama-nama makanan dan minuman sesuai kategori. Untuk public string, get nama ini adalah satu-satunya cara eksternal. Misal kelas pesanan atau menu dapat membaca nilai nama, ini melindungi data dari modifikasi yang tidak terkontrol. Maksudnya, sebelum memasukkan kata selesai, atau ketika masih dalam proses penginputan menu, sebelum menuliskan kata selesai, program atau menu pesanan itu akan terus looping tanpa mencetak struk. Untuk pengecualian custom, di sini ditemukan exception, extend exception. Pelanggaran pengecualian, throw and throw, penangkapan. Penggunaan try catch memastikan bahwa jika pengguna memasukkan nama, try catch di sini
Try catch. Menu restoran di sini disebutkan apabila jika memasukkan nama menu yang salah seperti yang sudah sebelumnya ditampilkan, maka akan muncul error item nasi rendang tidak ditemukan dalam menu. Logika bisnis penting diskon dan pesanan sesuai dari perhitungan public double, diskon harga, get harga itu. Metode ini mengimplementasikan logika bahwa diskon hanya berlaku jika total yang ditentukan yaitu sekitar 100.000 dari harga awal pesanan sudah mencapai nilai yang ditentukan, maka akan otomatis terhitung berdasarkan logika program yang sudah ditentukan. Perhitungan total dalam kelas pesanan. Filter item. Baris kode ini sangat penting. Ini memastikan total harga dan objek diskon yang ditambahkan ke pesanan tidak ikut hitung harga karena diskon bukanlah item yang dibeli melainkan sebuah aturan. Tampilan stroke metode ini merupakan metode API collection untuk secara efisien mengelompokkan item yang sama dalam pesanan, misalnya 3 kali nasi goreng, membuatnya rapi dan mudah dibaca oleh pelanggan ketika struk itu keluar sebagai berikut. Nah, itu saja mungkin dari program yang telah saya buat. Di sini hanya saya menerangkan dari alur keseluruhan program yang telah dibuat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun penjelasan yang lebih agak berbelit, di sini saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kembali juga. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.